Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya ketika Abu Nawas membeli kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Meski istana megahnya dipenuhi kemewahan dan segala kenikmatan duniawi, ada satu hal yang membuatnya resah, kejujuran. Ia sering mendengar laporan tentang pejabat yang korup, pedagang yang menipu, serta rakyat yang saling berbohong demi kepentingan masing-masing. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada kejujuran sejati di kerajaannya? Dengan pikiran yang dipenuhi keraguan, Raja memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas, ujar Raja sambil menatapnya tajam, aku ingin kau membuktikan bahwa kejujuran masih ada di kerajaan ini. Aku ingin kau membelinya untukku. Abu Nawas tersenyum, menandakan bahwa tantangan ini justru menarik minatnya. Membeli kejujuran, yang mulia? Tanyanya dengan nada penasaran. Tentu, jika kejujuran memang bisa diperjualbelikan, aku akan menemukannya untukmu. Perjalanan mencari kejujuran. Dengan tugas yang telah diberikan Raja, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dan menuju pasar, tempat orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul. Ia menelusuri gang demi gang, mencari seseorang yang benar-benar jujur dalam tutur kata dan perbuatannya. Di sebuah sudut pasar, ia mendatangi seorang penjual buah. Wahai penjual, apakah kau menjual kejujuran? Pedagang itu tertawa. Tentu saja, aku jujur. Buahku adalah yang terbaik, katanya sambil menunjuk tumpukan apel merah yang mengkilap. Abu Nawas mengambil sebuah apel dan mengamatinya. Ia lalu mengupas kulitnya dan menemukan bahwa bagian dalamnya mulai membusuk. Ini bukan kejujuran, gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan dan mendekati seorang pedagang kain yang tampak mewah. Apakah kau menjual kejujuran? Tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab dengan percaya diri, tentu saja. Kainku berasal dari Persia, kualitasnya luar biasa. Abu Nawas memeriksa kain itu dengan seksama, lalu tersenyum. Ini buatan lokal, bukan Persia, katanya, lalu pergi dengan kecewa. Demikianlah perjalanan Abu Nawas, berpindah dari satu pedagang ke pedagang lain, tetapi yang ia temukan hanyalah kepalsuan, tipu daya, dan perkataan manis yang menutupi kebenaran. Pertemuan dengan lelaki tua. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Abu Nawas hampir menyerah. Namun, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua yang duduk dengan tenang di pinggir jalan, menjual roti sederhana. Lelaki tua, apakah kau menjual kejujuran? Tanyanya. Orang tua itu tersenyum. Kejujuran bukan sesuatu yang bisa dijual, katanya. Tetapi jika kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkan kepadamu. Ia mengambil sebuah roti dari tumpukannya. Roti ini terbuat dari tepung terbaik yang bisa kubeli. Aku memang tidak menggunakan tepung mahal seperti para bangsawan, tetapi aku tidak mencampurkannya dengan bahan lain untuk memperbanyak hasil. Harganya biasa, tetapi rasanya jujur, aku tidak mencoba membuatnya lebih indah dari kenyataannya. Abu Nawas tersenyum. Inilah kejujuran yang ia cari. Sesederhana sebuah roti, tetapi penuh ketulusan. Pelajaran bagi sang raja. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menemui raja. Apakah kau berhasil membeli kejujuran? Tanya raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengangguk. Yang mulia, kejujuran bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan emas atau perak. Tetapi aku telah menemukannya, pada seorang lelaki tua yang hidup sederhana dan berkata apa adanya. Raja merenung. Ia menyadari bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan atau diperjualbelikan, tetapi harus tumbuh dalam hati seseorang. Sejak hari itu, Raja mulai membangun kerajaan yang lebih jujur. Ia mendorong para pejabatnya untuk bersikap adil, mengajarkan rakyatnya untuk selalu berkata benar, dan menjadikan kisah Abu Nawas sebagai pelajaran berharga bagi semua orang. Dan demikianlah, kejujuran tidak diperjualbelikan dengan uang, tetapi ditunjukkan melalui tindakan dan ketulusan hati. Pesan moral dari kisah, ketika Abu Nawas membeli kejujuran. 1. Kejujuran tidak bisa dibeli. Kejujuran adalah nilai yang tumbuh dari hati seseorang, bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau diperoleh dengan uang. 2. Kejujuran terlihat dalam tindakan. Banyak orang mengaku jujur, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menunjukkannya dalam perbuatan mereka. Kejujuran sejati tidak hanya terletak dalam kata-kata, tetapi dalam kesederhanaan dan ketulusan tindakan.
3. Kesederhanaan dan kejujuran berjalan beriringan. Abu Nawas menemukan kejujuran bukan pada orang-orang kaya atau pedagang besar, tetapi pada seorang lelaki tua yang hidup sederhana dan berkata apa adanya. Ini mengajarkan bahwa kejujuran seringkali lebih mudah ditemukan dalam kesederhanaan. 4. Kejujuran adalah pondasi masyarakat yang baik. Raja yang bijak menyadari bahwa tanpa kejujuran, kerajaannya akan dipenuhi kepalsuan. Oleh karena itu, ia berusaha menanamkan kejujuran dalam masyarakat, menunjukkan bahwa nilai ini adalah dasar bagi kehidupan yang adil dan harmonis. 5. Kebijaksanaan Abu Nawas dalam mengajarkan pelajaran. Kisah ini juga menunjukkan betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menyampaikan pelajaran kepada raja dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak langsung memberi jawaban, tetapi membawa raja pada pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai kejujuran. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kata-kata yang indah tetapi tanpa makna. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Warung nasi Bu Maryam. Abu Nawas, si jenius Isenan Ulung, terkenal di Baghdad bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tapi juga karena kelucuannya yang bikin perut mules. Suatu hari, perut Abu Nawas keroncongan minta diisi. Matahari sudah tinggi, dan aroma masakan menguar menggoda dari warung nasi Bu Maryam, warung nasi paling terkenal di Baghdad. Warung itu sendiri adalah sebuah bangunan mungil bercat biru muda, terletak di sudut pasar yang ramai. Di depannya terpasang sebuah papan kayu bertuliskan, "Warung Nasi Bu Maryam, rasa enak, harga ramah, kecuali kalau ketemu Abu Nawas." Tulisan kecil terakhir itu hanya diketahui oleh Bu Maryam sendiri, tentunya. Bu Maryam, seorang perempuan bertubuh gempal dengan senyum ramah dan rambut yang selalu disanggul rapi, sudah kenal betul dengan Abu Nawas. Ia tahu persis bahwa Abu Nawas punya otak encer tapi kantong kosong. Di dalam warung, aroma rempah-rempah yang harum semerbak memenuhi ruangan. Dindingnya dihiasi dengan berbagai macam hiasan dinding, dari kaligrafi Arab hingga gambar-gambar pemandangan pedesaan. Beberapa meja dan kursi kayu tertata rapi, menunggu para pelanggan yang akan menikmati hidangan lezat Bu Maryam. Di sudut ruangan, terdapat sebuah tungku besar tempat Bu Maryam memasak nasi kebuli andalannya. Asap harum dari tungku itu menambah semarak suasana warung. Abu Nawas masuk ke warung, matanya berbinar-binar melihat nasi kebuli yang menggugah selera. Aroma rempah-rempahnya menusuk hidung, membuat air liurnya menetes. Nasi kebuli itu tersaji di atas piring besar, dihiasi dengan potongan daging kambing yang empuk dan rempah-rempah yang berwarna-warni. Di sampingnya terdapat acar mentimun dan sambal yang menambah cita rasa hidangan tersebut. "Bu Maryam, nasi kebuli 1 porsi." "Ya," pinta Abu Nawas, suaranya bersemangat. Bu Maryam tersenyum. "Baik, Pak Abu Nawas. Seperti biasa, nanti bayarnya bagaimana?" Abu Nawas terdiam. Pertanyaan klasik yang selalu membuatnya pusing 7 keliling. Ia tak punya uang sepeser pun. "Begini, Bu Maryam," kata Abu Nawas, otaknya mulai bekerja keras. "Saya akan membayarnya dengan teka-teki. Jika Anda bisa menjawabnya, nasi kebuli ini gratis. Tapi, jika Anda tidak bisa menjawabnya, Anda harus membayar saya." Bu Maryam tertawa. "Baiklah, Pak Abu Nawas. Saya terima tantanganmu." Abu Nawas pun mengajukan teka-teki yang super rumit. Teka-teki yang melibatkan perhitungan rumit, logika yang berbelit-belit, dan sedikit sihir, katanya. Bu Maryam, yang awalnya terlihat percaya diri, mulai mengerutkan dahi. Ia berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Setelah berjuang keras selama setengah jam, Bu Maryam menyerah. "Saya tidak bisa menjawabnya, Pak Abu Nawas, akunya." Abu Nawas tersenyum puas. "Baiklah, Bu Maryam. Sekarang, Anda harus membayar saya." Bu Maryam terbengong. "Membayar Anda? Dengan apa?" Abu Nawas menunjuk ke arah nasi kebuli yang sudah siap dihidangkan. "Dengan nasi kebuli ini. Anda harus memberi saya 2 porsi nasi kebuli sebagai bayarannya." Bu Maryam terpingkal-pingkal. "Dasar Abu Nawas. Kau selalu saja punya akal licik." Akhirnya, Abu Nawas menikmati 2 porsi nasi kebuli dengan lahap. Ia puas bukan main, perutnya kenyang, dan ia berhasil mengalahkan Bu Maryam dalam permainan teka-teki yang licik. Kisah Abu Nawas dan warung nasi Bu Maryam menjadi legenda di Baghdad, cerita tentang bagaimana seorang jenius memanfaatkan kecerdasannya dan sedikit kecurangan untuk mendapatkan makanan gratis. Sebuah kisah yang penuh dengan canda, teka-teki, dan tentunya,
aroma nasi kebuli yang menggugah selera. Abu Nawas, si Raja Iseng, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lucu dan menguntungkan dirinya sendiri. Selanjutnya kisah cerita Abu Nawas berjudul Si Ayam Yang Bisa Bicara. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hiruk-pikuk pasar kota, seorang saudagar kaya berdiri dengan gagah, memamerkan ayam jantan kesayangannya kepada semua orang yang lewat. Ia mengelus bulu ayamnya dengan penuh kebanggaan, lalu berkata lantang kepada para pembeli dan pedagang, "Ayamku ini bukan ayam sembarangan. Ia memiliki kecerdasan luar biasa. Bisa mengenali orang yang baik dan jahat hanya dengan melihat mereka." Orang-orang berkerumun, beberapa mengangguk tanda kagum, sementara yang lain saling berbisik, meragukan klaim sang saudagar. Namun, tidak ada yang berani menentangnya, karena mereka tahu saudagar itu terkenal dengan lidahnya yang tajam dan dompetnya yang tebal. Di antara kerumunan, Abu Nawas yang kebetulan sedang mencari kesempatan emas untuk bersenang-senang, mengangkat alis dan tersenyum kecil. Dengan langkah santai, ia maju mendekati saudagar dan berseru, "Wah, luar biasa. Tapi jika ayammu secerdas itu, apakah ia juga bisa berbicara?" Saudagar tertawa terbahak-bahak, menggeleng dengan yakin. "Tentu saja tidak. Ayam mana bisa berbicara? Hanya orang bodoh yang percaya hal semacam itu," katanya, sambil menepuk-nepuk kepala ayamnya. Namun, Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia memasang ekspresi serius dan berkata dengan suara yang meyakinkan, Aku tidak begitu yakin, Tuan. Bagaimana kalau kita mengujinya? Jika aku bisa membuat ayammu berbicara, kau harus menyerahkannya kepadaku sebagai bukti." Saudagar, merasa yakin bahwa tantangan itu mustahil, segera menyetujui dengan angkuh. "Baik. Kalau kau bisa membuat ayamku berbicara, maka ayam ini akan menjadi milikmu," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Tanpa ragu, Abu Nawas mendekati ayam itu, mengangkatnya perlahan, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga sang ayam seolah berbicara rahasia. Orang-orang menahan napas, heran melihat tindakan aneh itu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berdiri tegak, menghela napas dengan ekspresi serius, lalu menatap saudagar dengan penuh kemenangan. "Ayam ini baru saja berbicara padaku," kata Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Saudagar membelalak, lalu tanpa sadar menggenggam erat kain bajunya. "Apa? Apa yang dikatakannya?" tanyanya dengan mata penuh rasa ingin tahu, bercampur sedikit ketakutan. Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Ia mengatakan bahwa kau sangat pelit dan selalu menghitung uangmu berkali-kali sebelum membeli sesuatu." Saudagar tersentak kaget. "Hah? Itu benar. Tapi, bagaimana mungkin ayam ini tahu?" katanya, mulai merasa ragu atas pengetahuannya sendiri tentang hewan peliharaannya. Orang-orang di sekitar mulai tertawa kecil, saling berbisik, menikmati kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menggeleng pelan, seolah mencoba menjelaskan sesuatu yang sangat logis. "Karena ia ayam yang pintar, tentu saja," katanya dengan nada yakin. Saudagar mulai merasa tidak nyaman. "Aku masih tidak percaya." "Buktikan lagi," serunya, kini mulai terlihat lebih gelisah. Tanpa kehilangan kesempatan, Abu Nawas kembali mengangkat ayam itu dan berbisik sesuatu di telinganya. Setelah beberapa saat, ia menatap saudagar dengan ekspresi penuh kebijaksanaan. "Sekarang ayam ini berkata bahwa kau pernah menawar harga sayur di pasar sampai 3 kali lebih murah, dan bahkan berdebat dengan pedagangnya." Saudagar kembali terkejut. "Ya Tuhan, itu benar juga. Apakah ayam ini benar-benar bisa membaca pikiranku?" tanyanya dengan mata membesar. Para penonton mulai tertawa lebih keras, dan beberapa dari mereka mengangguk-angguk, menganggap Abu Nawas sebagai orang paling pintar di kota. Dengan ekspresi bijak, Abu Nawas mengangkat bahu. "Itulah keistimewaannya, Tuan. Sayangnya, tidak banyak orang yang bisa memahami bahasa ayam. Aku kebetulan memiliki keahlian itu." Merasa takjub dan sedikit takut, saudagar akhirnya mengalah. Ia mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara pasrah, "Baiklah, aku sudah berjanji. Jika ayam ini bisa berbicara, maka ia adalah milikmu." Dengan senyum kemenangan, Abu Nawas membawa pulang ayam itu, sementara saudagar masih berusaha memahami bagaimana ayamnya bisa begitu ajaib. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segalanya. Semoga cerita ini semakin menghibur.
Cerita kelucuan dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya ayam emas Abu Nawas. Masalah besar Pak Jalal. Di suatu pagi yang cerah, burung-burung berkicau riang di halaman rumah Abu Nawas. Ia sedang duduk santai di depan rumahnya, menikmati udara segar sambil mengunyah roti kering yang sudah sedikit keras. Maklum, belum sempat membeli yang baru. Tiba-tiba, seorang tetangganya yang bernama Pak Jalal datang tergopoh-gopoh dengan wajah murung. Di tangannya tergenggam erat seekor ayam biasa berwarna coklat kemerahan. Napasnya tersengal, seolah baru saja berlari keliling desa. "Abu Nawas, aku punya masalah besar," keluhnya. "Aku berjanji kepada raja bahwa aku akan memberikan hadiah yang berharga. Tapi yang aku miliki hanya ayam ini." Abu Nawas mengangkat alisnya. Ia menatap ayam itu dengan seksama, seolah sedang menilai apakah ayam tersebut punya bakat tersembunyi. Setelah beberapa detik berpikir, ia mengelus janggutnya dan berkata, Jadi kau ingin mengubah ayam biasa ini menjadi sesuatu yang sangat berharga?" Pak Jalal mengangguk dengan penuh harap. "Benar, Abu Nawas. Jika aku datang hanya membawa ayam biasa, raja pasti akan marah. Aku bisa diusir dari istana, atau lebih buruk lagi, dihukum." Abu Nawas menyeringai. "Tenang saja, Pak Jalal. Aku punya cara agar ayam ini menjadi ayam paling berharga di negeri ini." Rencana cerdik Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan sebatang kapur berwarna emas, kapur yang biasa digunakan untuk mewarnai kain, tapi hari ini akan digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih menarik. Ia dengan hati-hati mulai menggosok kapur itu ke bulu ayam, menepuknya pelan agar warnanya merata, lalu meniup bagian-bagian yang berlebih. Seketika, ayam itu berubah menjadi keemasan, mengilap terkena cahaya matahari pagi. Pak Jalal melongo melihatnya. "Nah, lihatlah. Kini ayam ini bukan ayam biasa lagi, melainkan ayam emas," seru Abu Nawas bangga, mengangkat ayam itu seperti mempersembahkan harta karun. Pak Jalal masih ternganga, berusaha memahami sihir yang baru saja terjadi di depan matanya. Tapi, apakah raja akan percaya bahwa ini ayam emas sungguhan? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. "Percaya atau tidak, yang penting kita harus membuatnya tampak istimewa," katanya sambil mengelus janggutnya yang legendaris. Ia kemudian meramu sebuah cerita yang akan membuat ayam ini terdengar seperti harta karun langka. "Katakan pada raja bahwa ayam ini berasal dari negeri jauh yang hanya memiliki satu ekor ayam emas setiap 100 tahun. Ayam ini dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya," jelas Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Pak Jalal terperangah, lalu mengangguk cepat. "Ide yang brilian. Aku akan segera membawanya ke istana." Ayam emas tiba di istana. Keesokan harinya, Pak Jalal pergi ke istana dengan pakaian terbaiknya. Ia membawa ayam emas dalam sangkar, berjalan dengan langkah yang lebih tegap dari biasanya. Mungkin karena ia yakin bahwa ini adalah salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Di hadapan raja dan para penasihat, Pak Jalal membungkuk hormat dan membuka sangkar. Sang raja mendekat, lalu terbelalak melihat ayam berkilauan itu. "Benarkah ini ayam emas?" katanya dengan nada kagum. Pak Jalal mengangguk cepat. "Benar, Yang Mulia. Ayam ini berasal dari negeri jauh yang hanya memiliki satu ekor ayam emas setiap 100 tahun. Ia dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya." Para penasihat istana ikut berdesakan, mengintip ayam emas dengan penuh rasa ingin tahu. "Yang Mulia, ini adalah tanda keberuntungan. Ayam ini bisa membawa kemakmuran bagi kerajaan," seru salah seorang penasihat. Sang raja mengelus dagunya, berpikir sejenak, lalu tersenyum puas. "Jika ayam ini benar-benar membawa keberuntungan, maka aku harus memilikinya," katanya dengan semangat. Tanpa ragu, raja memberikan harga yang sangat tinggi untuk ayam itu, dan Pak Jalal pulang dengan kantong penuh emas. Kemenangan Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Pak Jalal berlari ke rumah Abu Nawas, menggenggam kantong emasnya dengan erat seolah takut hilang di jalan. "Abu Nawas, raja benar-benar percaya. Aku mendapatkan banyak emas karena ayam ini," katanya dengan penuh kegembiraan. Abu Nawas tertawa santai, menyilangkan tangannya dengan puas. "Itulah kekuatan kecerdikan, Pak Jalal. Barang biasa bisa menjadi luar biasa, jika kau tahu cara mengemasnya." Pak Jalal mengangguk setuju, lalu dengan penuh semangat membagi sebagian emas itu kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih.
Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan lebih berharga daripada harta. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Ayam Abu Nawas dan Peraturan Raja. Peraturan aneh dari Raja. Di suatu pagi yang cerah, rakyat di kerajaan gempar setelah mendengar pengumuman penting dari istana. Raja yang terkenal dengan kebijakan uniknya telah mengeluarkan peraturan baru. Barang siapa yang ingin masuk ke istana, harus membawa persembahan yang luar biasa. Tidak boleh benda biasa, hanya hadiah berharga dan unik yang diterima. Pengumuman itu membuat banyak orang resah. Para pedagang mulai panik karena mereka tidak punya barang mahal untuk diberikan, sementara rakyat kecil mulai mengeluh. Bagaimana mungkin kita, rakyat biasa, bisa masuk ke istana jika harus membawa hadiah luar biasa? Keluh seorang pria tua di pasar. Namun, di sudut desa, Abu Nawas hanya tersenyum mendengar kabar itu. Jika semua orang harus memberikan hadiah berharga, apakah aku bisa masuk istana hanya dengan seekor ayam biasa? Gumamnya sambil mengelus dagunya. Dengan senyuman licik, ia mulai merancang rencana cerdiknya. Strategi Abu Nawas. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas mengambil ayam kurus miliknya yang tampak malas berdiri. Ia mengamati ayam itu sejenak, lalu tersenyum semakin lebar. Kau mungkin ayam biasa, tetapi sebentar lagi kau akan menjadi yang paling berharga di istana. Katanya sambil mengangkat ayam itu tinggi-tinggi. Abu Nawas mengambil pita merah dari saku bajunya dan mengikatkannya di leher ayam, memberikan kesan seolah-olah ayam itu adalah binatang istimewa. Tidak cukup dengan itu, ia juga menuliskan sebuah surat kecil yang ia tempelkan di sayap ayam. Ayam penasihat kerajaan yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Siapapun yang bertanya padanya akan mendapat jawaban penuh wibawa. Tulis Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Setelah semua persiapan selesai, ia berjalan menuju istana dengan penuh percaya diri, sambil membawa ayamnya seperti seorang pangeran yang membawa harta berharga. Ujian di gerbang istana. Saat Abu Nawas tiba di gerbang istana, dua penjaga yang bertubuh besar segera menghalanginya. Berhenti. Apa yang kau bawa? Tanya salah satu penjaga dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum dan mengangkat ayamnya dengan bangga. Aku membawa hadiah yang paling berharga untuk raja. Penjaga mengernyitkan dahi, lalu melihat ayam yang tampak biasa saja. Ini cuma ayam biasa. Kau tahu aturan kerajaan, bukan? Hanya benda berharga yang boleh dibawa. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keyakinan. Ah, kau salah. Ini bukan sekadar ayam. Ini adalah ayam penasihat kerajaan. Penjaga saling berpandangan dengan bingung. Ayam penasihat kerajaan? Apa maksudmu? Dengan ekspresi serius, Abu Nawas mengeluarkan surat kecil yang ia tempelkan di sayap ayam dan membacakannya dengan suara lantang. Yang mulia raja, ayam ini adalah hadiah istimewa. Ia memiliki kebijaksanaan luar biasa dan dapat memberikan nasihat bijak kepada siapapun yang bertanya. Jika ragu, tanyakan sesuatu padanya, dan ia akan menjawab dengan penuh wibawa. Orang-orang mulai berkerumun, penasaran dengan klaim tersebut. Penjaga merasa tertantang. Dengan muka serius, ia berjongkok dan bertanya kepada ayam, "Wahai ayam bijaksana, apakah aku akan mendapat kenaikan pangkat tahun ini?" Ayam itu hanya diam dan mengedipkan mata sekali. Abu Nawas langsung menyahut dengan penuh wibawa, "Lihatlah." Ia mengedipkan mata, pertanda kau harus bersabar dan bekerja lebih keras. Penjaga mengangguk penuh keyakinan. Benar juga. Ayam ini memang bijak, katanya sambil menepuk bahu rekannya. Tanpa banyak pertimbangan lagi, para penjaga akhirnya membiarkan Abu Nawas masuk ke istana dengan ayamnya. Ayam yang jadi terkenal di istana. Begitu bertemu raja, Abu Nawas mempersembahkan ayamnya dengan penuh hormat. Yang mulia, ini adalah ayam penasihat kerajaan yang akan membantumu mengambil keputusan terbaik, katanya dengan penuh keyakinan. Raja yang sudah mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa tertarik. Ia menatap ayam itu dan bertanya, "Ayam, apakah kerajaan ini akan semakin makmur?" Ayam itu diam, lalu mengedipkan mata sekali lagi. Abu Nawas segera berkata, "Yang mulia, ini pertanda baik." Ayam mengatakan bahwa kerajaan akan semakin makmur jika kebijakan yang bijak diterapkan. Raja mengangguk puas dan menerima ayam itu sebagai simbol keberuntungan kerajaan. Para penasihat pun mulai memberi penghormatan kepada ayam tersebut, seolah-olah ia memang benar-benar hewan bijaksana. Dalam beberapa hari, ayam Abu Nawas mendapat perlakuan istimewa.
Ia diberi makan dari piring emas, tidur di tempat yang nyaman, dan bahkan diundang dalam pertemuan penting kerajaan. Abu Nawas pun keluar dari istana dengan kantong penuh hadiah, sementara ayamnya kini tinggal di istana dalam kemewahan. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan aturan apapun. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya, Abu Nawas dan kambing yang bisa menulis surat. Pasar yang heboh dengan klaim nyeleneh Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hiruk-pikuk pasar kerajaan, terlihat Abu Nawas berjalan santai dengan seekor kambing putih yang tampak biasa saja. Namun, berbeda dari kambing lainnya, di lehernya tergantung sebuah arang hitam dan selembar kertas kumal. Orang-orang di pasar segera memperhatikan pemandangan aneh itu. Seorang pedagang buah yang sedang menata dagangannya bertanya dengan wajah penasaran, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kambingmu membawa arang dan kertas? Apakah ia hendak belajar menulis?" Abu Nawas tersenyum, mengangkat kepalanya dengan bangga, lalu menjawab, "Bukan hanya belajar, Tuan. Kambing ini sudah mahir menulis surat." Kerumunan semakin ramai. Para pembeli dan pedagang mulai berkerumun, ingin tahu lebih jauh tentang klaim aneh tersebut. Sebagian dari mereka tertawa dan menganggap itu hanya lelucon, sementara yang lain mulai memasang wajah serius, mencoba memahami apakah Abu Nawas benar-benar mengatakan sesuatu yang masuk akal atau hanya mengada-ada. Saudagar kaya yang menantang Abu Nawas. Di antara kerumunan, seorang saudagar kaya yang terkenal suka membuktikan kebohongan orang lain melangkah maju. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh curiga. "Kambing bisa menulis surat? Abu Nawas, kau pasti sedang bercanda," seru saudagar itu sambil menyilangkan tangan di dadanya. Abu Nawas menggeleng dengan wajah penuh keyakinan. "Oh, tidak, Tuan. Kambing ini sangat cerdas. Jika kau ingin membuktikannya, silakan berikan pesan yang ingin kau tulis. Aku akan menyuruhnya menuliskan untukmu." Saudagar itu, yang tidak mau kalah, segera berkata dengan nada menantang, "Baik. Suruh kambingmu menulis, aku ingin membeli 5 karung gandum dengan harga murah." Abu Nawas mengangguk dengan penuh wibawa dan menatap kambingnya. Ia berdehem pelan lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik, kambing, kau dengar itu? Tulis pesannya." Proses ajaib si kambing menulis. Kambing itu diam saja, tanpa tidak terpengaruh oleh perintah Abu Nawas. Namun, dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas mengambil kertas dari leher kambing dan meletakkannya di tanah. Orang-orang menahan napas, menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi. Abu Nawas lalu mengambil arang hitam dan menyelipkannya di antara 2 kuku kambing. Setelah itu, dengan sangat cekatan, ia mengangkat kaki kambing itu dan menyeretnya perlahan di atas kertas. Dalam hitungan detik, goresan acak mulai terbentuk di permukaan kertas. Kerumunan semakin tegang. Mereka menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengangkat kertas itu dengan ekspresi serius dan menyerahkannya pada saudagar kaya. Surat yang ditulis oleh kambing. Saudagar menatap kertas itu dengan mata membelalak. Yang tertulis di atasnya hanyalah coretan-coretan tidak beraturan yang sama sekali tidak bisa dibaca. Dengan ekspresi bingung, ia berteriak, "Ini bukan tulisan. Ini hanya goresan. Abu Nawas, kau menipuku." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Oh, Tuan, ini bukan kesalahan kambing. Ini justru membuktikan bahwa kau tidak bisa membaca bahasa kambing." Kerumunan meledak dalam tawa terbahak-bahak. Saudagar itu memerah wajahnya, ingin membalas argumen Abu Nawas, tetapi tidak bisa. Bagaimana ia bisa mengklaim bahwa kambing tidak bisa menulis, jika ia sendiri tidak mengerti bahasa kambing? Pelajaran dari Abu Nawas. Akhirnya, saudagar kaya itu menggelengkan kepala, menghela napas, lalu berkata, "Sudahlah, kau memang tak pernah kehabisan akal. Aku akui, kau adalah orang paling nyeleneh di kerajaan ini." Sementara itu, kambing Abu Nawas tetap berdiri dengan santai, seolah tak peduli bahwa dirinya baru saja diangkat menjadi penulis surat. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segalanya, bahkan akal sehat. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya, tongkat Abu Nawas yang bisa mengusir hantu. Ketakutan Tuan Jabir dan malam yang mencekam. Pada suatu malam yang gelap gulita, di sebuah rumah besar di pinggir kota,
seorang saudagar kaya bernama Tuan Jabir berlari tergopoh-gopoh menuju rumah Abu Nawas. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan keringat bercucuran di dahinya. "Abu Nawas, tolong aku. Rumahku dihantui." Teriaknya begitu sampai di depan pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas, yang baru saja hendak tidur, membuka pintunya dengan malas. Dengan janggutnya yang sedikit berantakan karena baru bangun, ia mengamati saudagar itu dengan tatapan penuh rasa penasaran. "Hantui? Hantu? Aku tidak melihat hantu di belakangmu, tapi aku melihat seseorang yang sangat ketakutan," kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Tuan Jabir menggeleng cepat. "Tidak, Abu Nawas. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh, pintu terbuka sendiri, dan bayang-bayang bergerak tanpa alasan. Aku sudah mencoba berdoa, menyalakan lampu, bahkan membakar dupa, tetapi tetap saja gangguan itu tidak hilang." Abu Nawas mengelus janggutnya dengan gaya seorang filsuf. Ia mengangguk pelan seolah memahami masalah besar yang dihadapi saudagar itu. Ini memang masalah besar, Tuan Jabir. Tapi kau datang ke orang yang tepat. Aku punya solusi ampuh untukmu," katanya dengan penuh keyakinan. Tuan Jabir menatap Abu Nawas dengan penuh harap. "Apa itu?" "Aku rela membayar berapapun asal hantu-hantu itu pergi," katanya sambil meraih kantong emasnya dengan tangan gemetar. Rahasia tongkat Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berjalan ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa sebuah tongkat kayu yang sangat biasa. Tak ada ukiran, tak ada warna emas, hanya sepotong kayu yang bahkan terlihat seperti ranting pohon yang jatuh di tepi jalan. "Tuan Jabir, ini adalah tongkat pengusir hantu. Dengan tongkat ini, hantu-hantu akan lari ketakutan," katanya dengan nada penuh kebijaksanaan, seolah ia baru saja menemukan benda paling sakti di dunia. Tuan Jabir memandang tongkat itu dengan ekspresi bingung. Ia mengerutkan dahi, menatap tongkat biasa itu dengan penuh kecurigaan. "Tongkat ini? Apa keistimewaannya? Kenapa tidak ada ukiran atau tanda ajaib?" tanyanya ragu. Abu Nawas segera berdeham, lalu menjelaskan dengan penuh kepastian. Kau tidak tahu, Tuan. Tongkat ini memiliki kekuatan tak terlihat yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang percaya. Jika kau menggoyangkan tongkat ini di udara sambil berkata, 'Pergilah hantu, ini bukan tempatmu,' maka semua makhluk halus akan pergi." Mata Tuan Jabir membesar. Ia tampak sangat tertarik dengan penjelasan itu. "Benarkah? Luar biasa. Aku ingin membeli tongkat ini," katanya tanpa berpikir panjang. Dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas menyebutkan harga yang sangat tinggi. Tuan Jabir terkejut sejenak, tetapi karena rasa takutnya yang lebih besar daripada logikanya, ia segera menyerahkan kantong emasnya dan membawa tongkat itu pulang. Malam pengusiran hantu. Malam itu, dengan penuh semangat, Tuan Jabir menggenggam tongkatnya seperti seorang satria yang siap bertempur. Ia berkeliling rumah sambil mengayunkan tongkat ke udara dan berteriak, "Pergilah hantu. Ini bukan tempatmu." Beberapa saat berlalu, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada pintu yang terbuka sendiri, tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan misterius yang melintas. Tuan Jabir menghela napas panjang, merasa sangat lega. "Hebat. Tongkat ini benar-benar bekerja," katanya dengan gembira, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas dengan langkah ringan. "Abu Nawas, tongkat ini luar biasa. Semua gangguan berhenti, rumahku kembali tenang," katanya penuh syukur. Abu Nawas tersenyum santai, seolah sudah tahu sejak awal bahwa ini akan terjadi. "Tentu saja, Tuan Jabir. Hantu takut pada keyakinan. Kau percaya bahwa tongkat ini bisa mengusir mereka, dan karena itu, mereka pergi," katanya sambil mengelus janggutnya dengan bangga. Tuan Jabir mengangguk penuh keyakinan, tanpa menyadari bahwa sejak awal, ketakutannya hanyalah imajinasi belaka. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segalanya, bahkan hantu. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya ember masa depan Sultan. Pada suatu hari yang cerah, Sultan Al-Rasyid duduk santai di taman istana, menikmati keindahan air mancur yang gemericik dengan damai. Namun, kedamaian itu terusik oleh tawa dan keramaian di luar gerbang istana.
Penasaran? Sultan memerintahkan salah satu pengawal untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, pengawal kembali dengan wajah bingung. "Paduka, Abu Nawas sedang menjual barang dagangan di pasar, dan rakyat tampak sangat terhibur," lapornya. Mendengar nama Abu Nawas, Sultan langsung tertarik. Ia tahu betul bahwa sahabatnya itu tak pernah kehabisan akal dalam menciptakan kejutan. Tanpa pikir panjang, Sultan berjalan sendiri menuju pasar, ingin melihat dengan mata kepalanya apa yang sedang dilakukan si cerdik Abu Nawas. Di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas berdiri dengan penuh semangat di hadapan sebuah ember besar yang tampak bocor. Air yang dituangkan ke dalamnya langsung merembes keluar, menciptakan genangan kecil di tanah. Namun, alih-alih terlihat kecewa, Abu Nawas justru dengan lantang menawarkan ember itu kepada para pembeli. "Saudara-saudaraku, inilah ember paling istimewa. Tidak seperti ember biasa, ember ini memiliki kekuatan ajaib. Air yang kalian tuangkan ke dalamnya akan menembus masa depan. Bayangkan, dengan ember ini, kalian bisa mencuci baju hari ini, tetapi airnya akan sampai di masa mendatang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa mencoba menyanggah, tetapi Abu Nawas selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Ember ini juga cocok untuk mereka yang tidak suka pekerjaan rumah. Airnya tidak akan menggenang, jadi kalian tidak perlu repot-repot mengurasnya. Sultan, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, akhirnya melangkah maju. "Abu Nawas, aku tertarik dengan ember ini. Jika benar mampu menembus masa depan, aku ingin membelinya." Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu, Paduka. Tapi harganya tidak murah, karena ini adalah benda ajaib." Sultan mengeluarkan sekantong emas dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Dengan penuh hormat, Abu Nawas memberikan ember bocor itu kepada Sultan. Para rakyat terdiam, tak percaya bahwa Sultan benar-benar membeli barang yang jelas-jelas cacat. Sesampainya di istana, Sultan mencoba ember itu. Seperti yang diduga, airnya langsung mengalir keluar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang berkunjung ke istana. Sultan menyambutnya dengan senyum penuh arti. "Abu Nawas, aku sudah mencoba ember itu, dan airnya memang menghilang. Tapi aku belum melihat airku di masa depan." Dengan santai, Abu Nawas menanggapi, "Paduka, bukankah dengan membeli ember ini, Paduka telah mengirimkan uang emas ke masa depan, ke kantongku?" Sultan Al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Dasar kau, Abu Nawas. Sekali lagi kau berhasil memperdayaku." Abu Nawas hanya mengangguk sambil tersenyum, sementara seluruh istana ikut tertawa dalam kegembiraan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam menjual sesuatu yang tampak tidak berharga, tetapi dengan cara berpikir yang unik, ia berhasil membuatnya terdengar ajaib. Apa pendapatmu? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kursi berbicara. Suatu hari, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menatap kursi tua yang sudah mulai reot. Kursi itu telah menemaninya bertahun-tahun, menyaksikan berbagai kejahilan dan kecerdikannya. Tiba-tiba, muncul ide jahil dalam benaknya. Ia pergi ke pasar dan dengan penuh semangat berteriak, "Wahai rakyat sekalian, aku memiliki sebuah kursi ajaib. Kursi ini bisa berbicara dan memberikan nasihat bijak." Orang-orang yang mendengar perkataannya langsung penasaran. Sebagian tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda, tetapi beberapa dari mereka mendekat ingin tahu lebih lanjut. "Apa benar kursi ini bisa berbicara?" tanya seorang pembeli yang penasaran. Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu. Jika kau duduk di atasnya dengan hati yang tenang, kau akan mendengar kata-kata bijak yang akan mengubah hidupmu." Berita tentang kursi ajaib Abu Nawas segera menyebar, hingga akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Penasaran, sang Sultan mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas dan kursinya ke istana. Di hadapan Sultan dan para penasihatnya, Abu Nawas menempatkan kursi ajaibnya di tengah ruangan. Sultan, yang merasa tertarik dengan keajaiban ini, bertanya, "Abu Nawas, aku ingin mendengar kata-kata bijak dari kursi ini. Apa yang harus aku lakukan?" "Mudah saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Silakan duduk dengan penuh hormat dan dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru, karena kursi ini hanya berbicara kepada orang yang sabar." Sultan dengan penuh antusias duduk di atas kursi, menunggu dengan diam. Namun, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hanya Abu Nawas yang tersenyum puas.
Setelah beberapa saat, Sultan mulai gelisah. Abu Nawas, aku tidak mendengar apapun. Abu Nawas mengangguk penuh kebijaksanaan. Itulah pelajaran pertama, Paduka. Keheningan adalah nasihat terbaik. Di saat kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan ketenangan, kita bisa menemukan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Sultan terdiam. Ia merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya akal, Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau mengakui bahwa itu memang masuk akal. Para penasihat pun ikut tertawa, dan sejak hari itu, kursi tua Abu Nawas resmi mendapat julukan kursi paling bijak di negeri. Bukan karena benar-benar bisa berbicara, tetapi karena berhasil membuat Sultan merenung sejenak dalam kesunyian. Kecerdikan Abu Nawas memang tak ada habisnya. Ia selalu punya cara nyeleneh untuk mengajarkan sesuatu. Apa menurutmu ini cukup menghibur? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kentang menghafal. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk santai di tepi jalan pasar, menikmati hiruk-pikuk kehidupan rakyat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kentang yang tampak biasa saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, hanya kentang biasa. Namun, dalam benaknya, kentang ini akan menjadi barang dagangan paling luar biasa di seluruh negeri. Dengan penuh semangat, Abu Nawas berdiri dan berteriak lantang, "Wahai rakyat sekalian, aku membawa kentang yang bukan sembarang kentang. Ini adalah kentang ajaib, bisa menghafal percakapan dan memberikan jawaban." Orang-orang yang tengah sibuk berbelanja langsung terhenti. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apakah Abu Nawas sedang bercanda atau benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. "Kentang yang bisa menghafal?" tanya seorang pedagang kain dengan wajah ragu. "Tentu saja. Cobalah berbicara pada kentang ini, lalu tanyakan kembali nanti. Ia akan mengingat segalanya," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Rakyat semakin penasaran. Seorang pria maju dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba. Kentang, aku adalah Ibrahim si penjual rempah." Abu Nawas mengangguk puas. "Sekarang tunggu beberapa saat dan tanyakan kembali." Setelah beberapa menit berlalu, Abu Nawas menyodorkan kentang itu lagi kepada Ibrahim. "Nah, sekarang tanyakan pada kentang siapa dirimu." Ibrahim dengan skeptis bertanya, "Kentang, siapa aku?" Dengan cepat, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, kau adalah Ibrahim si penjual rempah. Lihat, kentang ini mengingat percakapanmu." Orang-orang terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa Abu Nawas hanya mengulang jawaban yang sudah diucapkan sebelumnya. Tetapi kelihayannya dalam membangun suasana begitu luar biasa sehingga beberapa orang mulai tertarik membeli kentang ajaibnya. Berita ini sampai ke telinga Sultan Al-Rashid. Penasaran dengan kelicikan sahabatnya, Sultan mengundang Abu Nawas ke istana bersama kentang ajaibnya. Di dalam istana, Sultan berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat sendiri kehebatan kentangmu. Jika benar bisa menghafal, maka aku akan membeli 10. Abu Nawas dengan santai menyerahkan kentang kepada Sultan. "Silakan, Paduka. Berbicaralah pada kentang ini." Sultan menatap kentang itu dengan serius. "Kentang, aku adalah Sultan Al-Rashid, penguasa negeri ini." Setelah beberapa saat, Sultan bertanya kembali, "Kentang, siapa aku?" Abu Nawas menjawab dengan lantang, "Paduka adalah Sultan Al-Rashid, penguasa negeri ini." Sultan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Ini bukan kentang yang bisa menghafal, ini adalah mulutmu yang terlalu cepat mengulang kata-kata." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tapi lihatlah, Paduka, kentang ini sudah membuat seluruh rakyat dan istana tertawa. Bukankah kebahagiaan juga suatu keajaiban?" Sultan menggeleng-gelengkan kepala, lalu melempar sekantong emas kepada Abu Nawas. "Baiklah, kau menang lagi. Ambil emas ini dan bawa kentang ajaibmu pergi sebelum seluruh istana tertular kelicikanmu." Rakyat yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan kantong emas dan kentang ajaibnya, siap menemukan cara baru untuk membuat semua orang tertawa lagi. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Teko Abu Nawas yang bisa menyanyi. Di pasar, saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas berdiri di lapaknya dengan teko-tekonya yang tampak biasa saja. Namun, dengan kepiawaiannya, ia berhasil membuat benda sehari-hari ini terdengar luar biasa. "Saudara-saudaraku,
Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Teko ini bukan sekadar teko, ia bisa menyanyi di malam hari. Bagaimana mungkin hidup kalian tanpa hiburan saat tidur? Seru Abu Nawas dengan suara penuh antusias. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian terhibur, sebagian lagi penasaran. Teko menyanyi? Tanya seorang pria gemuk dengan skeptis. Tentu saja. Jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Teko ini memiliki suara merdu, namun hanya terdengar saat semua orang sedang terlelap. Itu sebabnya tidak ada yang pernah protes soal suaranya. Gelak tawa terdengar. Namun, seperti biasa, kelicikan Abu Nawas membuat beberapa orang justru tertarik untuk membeli. Seorang wanita tua mendekati lapak. Aku selalu sulit tidur, Abu Nawas. Apakah teko ini benar-benar bisa membantu? Abu Nawas tersenyum, seolah mendengar pertanyaan itu setiap hari. Nenek, teko ini bernyanyi dengan lagu-lagu pengantar tidur terbaik. Jika kau letakkan di samping tempat tidurmu, aku jamin malam-malammu akan lebih damai. Bukankah tidak ada harga yang terlalu mahal untuk tidur nyenyak? Wanita tua itu akhirnya membeli satu teko. Begitu pula beberapa orang lainnya yang mulai percaya bahwa Abu Nawas mungkin benar. Tak lama setelah itu, berita tentang teko ajaib ini sampai ke telinga Sultan Al-Rashid. Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas datang sambil membawa satu teko terbaiknya. Abu Nawas, aku ingin melihat keajaiban teko ini. Aku akan menaruhnya di kamarku, dan jika benar ia bernyanyi, kau akan mendapatkan hadiah besar, kata Sultan dengan nada penuh tantangan. Dengan senang hati, Paduka, jawab Abu Nawas. Pastikan Paduka tidur nyenyak dan jangan terganggu. Suaranya sangat lembut, tetapi efeknya luar biasa. Malam pun tiba, Sultan menaruh teko di meja sebelah tempat tidurnya dan menunggu. Namun, seperti yang bisa ditebak, tidak ada suara sedikit pun. Keesokan paginya, Sultan memanggil Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak mendengar teko ini bernyanyi semalam." Abu Nawas mengangguk dengan bijaksana. "Tapi Paduka, apakah tidurmu nyenyak?" Sultan berpikir, lalu mengangguk. "Ya, aku tidur sangat lelap." Abu Nawas tersenyum. Itulah buktinya. Jika teko ini tidak bernyanyi, tentu Paduka akan terganggu. Tapi lihatlah, Paduka bangun dalam keadaan segar dan penuh energi. Itu karena lagu-lagu teko telah bekerja dengan sempurna. Sultan terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kau, Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau mengakui bahwa kau memang jenius." Sebagai bentuk apresiasi atas kelicikannya yang menghibur, Sultan tetap menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas. Sementara itu, teko, bernyanyi, tetap berada di meja, menjadi saksi bisu atas kepiawaian Abu Nawas dalam menjual keajaiban yang hanya ada dalam kata-katanya. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas kembali ke pasar dengan lebih percaya diri. Kini, masyarakat mulai memandang teko ajaibnya dengan lebih serius, sebagai alat yang menjanjikan tidur nyenyak dan kebahagiaan. Tak lama, ada seorang pemuda yang kembali mencari Abu Nawas. "Abu Nawas, aku sudah membeli teko ini. Tapi kenapa aku tetap tidur seperti biasa? Aku tidak mendengar apapun." Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Ah, itu karena kau terlalu sibuk menunggu suaranya. Kau harus percaya tanpa ragu, barulah ia bekerja." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk. Entah benar atau tidak, yang jelas ia pergi dengan lebih banyak harapan. Sejak saat itu, Abu Nawas terus menjual teko bernyanyi, dan semakin banyak orang merasa bahwa benda sederhana itu memang memiliki kekuatan ajaib, atau setidaknya, kekuatan untuk membuat mereka percaya pada keajaiban kecil dalam hidup. Abu Nawas lagi-lagi membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari cara berbicara dan meyakinkan orang. Bagaimana menurutmu? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kucing yang pura-pura jadi raja. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, mengamati kucingnya yang tengah berjemur di atas meja kayu. Bulu kucing itu mengilap tertimpa sinar matahari, dan gerak-geriknya begitu anggun seolah ia memang memiliki derajat tinggi. Melihat tingkah laku kucingnya, sebuah ide jahil terlintas di benak Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku membuat orang percaya bahwa kucing ini sebenarnya adalah seorang raja yang terkena kutukan?" pikirnya dengan senyum penuh kelicikan. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menggendong kucingnya dan berjalan menuju pasar. Setibanya di sana, ia berdiri tegak di tengah kerumunan dan mulai berbicara dengan nada penuh keyakinan.
Wahai rakyat sekalian, berhentilah sejenak dan dengarkan. Aku membawa seekor kucing yang sesungguhnya adalah seorang raja yang terkena kutukan, serunya lantang. Orang-orang yang sedang berbelanja langsung menoleh, sebagian tertawa, sementara sebagian lainnya terlihat penasaran. Pedagang kurma yang sudah sering tertipu oleh kelicikan Abu Nawas mendekat dengan wajah skeptis. Abu Nawas, apakah kau telah kehilangan akal sehatmu? Bagaimana bisa kucing ini seorang raja? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keseriusan. Oh, kalian tidak tahu sejarahnya. Dahulu kala, seorang raja sombong dari negeri jauh dihukum oleh seorang penyihir sakti karena terlalu banyak mengabaikan rakyatnya. Ia dikutuk menjadi kucing dan hanya bisa kembali menjadi manusia jika ada seseorang yang cukup cerdas untuk menyadari jati dirinya, katanya dengan dramatis. Kerumunan semakin ramai, sebagian masih tertawa, tetapi beberapa mulai terpengaruh oleh cerita Abu Nawas. Seorang pria bertubuh besar maju dan bertanya dengan heran, kalau dia benar seorang raja, bisakah dia berbicara? Abu Nawas tersenyum penuh kelicikan. Tentu saja. Tapi karena kutukan masih aktif, ia hanya bisa berbicara kepada orang yang benar-benar percaya padanya. Jika kalian masih memiliki keraguan, maka kucing ini tidak akan berbicara. Seorang wanita tua, yang mulai tertarik dengan cerita itu, mendekati kucing dan berkata dengan penuh harapan, "Wahai Raja Kucing, apakah kau bisa berbicara padaku?" Kucing itu hanya menatapnya dengan mata tenang, lalu menguap dan menjilat bulunya sendiri. Abu Nawas menghela napas seolah kecewa. "Sayang sekali, Nenek. Tampaknya kau masih memiliki keraguan dalam hatimu. Itulah sebabnya dia belum mau berbicara. Jika saja kau benar-benar yakin, mungkin ia sudah menyampaikan salam kepadamu." Berita tentang Raja Kucing ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rashid. Merasa tertantang oleh kelicikan Abu Nawas, Sultan memanggilnya ke istana bersama kucing ajaibnya. Di istana, Abu Nawas menaruh kucingnya di atas bantal sutra merah dengan sikap penuh hormat. Para penasihat dan pelayan istana berkumpul, menatap kucing itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang tidak percaya, ada pula yang justru mulai meragukan kewarasan Abu Nawas. Sultan, yang duduk di singgasananya dengan tangan terlipat, mengangkat alisnya dan berbicara dengan nada tertantang. "Baiklah, Abu Nawas. Aku ingin menguji sendiri kebenaran ceritamu. Jika dia benar seorang raja, aku akan bertanya sesuatu kepadanya." "Kucing, siapakah aku?" Kucing itu hanya menatap Sultan sebentar, lalu mulai mencakar bantalnya dengan santai, seperti tidak peduli dengan situasi yang sedang berlangsung. Sultan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, ini hanya kucing biasa," katanya sambil menepuk pahanya. Namun, Abu Nawas tetap serius dan menggelengkan kepalanya dengan penuh kebijaksanaan. "Tidak, Paduka. Lihatlah gerakan cakarnya, bukankah itu seperti isyarat kerajaan? Ia sedang mencoba mengungkapkan sesuatu. Barangkali ia ingin menceritakan sejarah negerinya kepada kita." Para penasihat mulai berbisik satu sama lain. Sebagian dari mereka bahkan terlihat mencoba menafsirkan gerakan kucing itu. Sultan menggeleng-gelengkan kepala, lalu akhirnya meledak dalam tawa yang lebih keras. "Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal," kata Sultan. "Baiklah, demi kelicikanmu yang luar biasa, aku akan memberimu hadiah. Tetapi bawalah kucing ini dari istanaku sebelum para penasihatku benar-benar mulai percaya bahwa dia adalah seorang raja." Abu Nawas menerima sekantong emas dengan senyum puas, sementara kucingnya tetap duduk di bantal mewah, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi bagian dari lelucon terbesar di kerajaan. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas kembali ke pasar dengan lebih percaya diri. Kini, masyarakat mulai memandang kucingnya dengan lebih serius, sebagai sosok yang memiliki legenda tersendiri. Bahkan, beberapa orang mulai memberinya julukan Kucing Sultan. Suatu hari, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas dengan wajah penasaran. "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kucingmu bisa berbicara. Aku ingin mencoba mengajaknya berbicara." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tetapi ingat, jika hatimu masih penuh keraguan, ia tidak akan menjawab pertanyaanmu." Pemuda itu mencoba berbicara dengan penuh keyakinan. "Wahai Raja Kucing, apakah kau mengenal Abu Nawas?" Kucing itu hanya mengedipkan matanya, lalu menjilat bulunya lagi. Abu Nawas menepuk pundak pemuda itu dan berbisik, "Lihat." Ia menolak menjawab, "Karena kau masih memiliki keraguan. Jika kau sudah sepenuhnya percaya, mungkin dia akan mulai berbisik padamu suatu hari nanti." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk penuh harapan.
Entah benar atau tidak, yang jelas ia pergi dengan lebih banyak kepercayaan. Sejak hari itu, kucing Abu Nawas menjadi legenda di pasar, dianggap sebagai makhluk yang memiliki rahasia besar yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar yakin. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari kepiawaiannya dalam berbicara. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, Abu Nawas dan air yang bisa terbang. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pinggir sungai, menikmati udara segar sambil memikirkan cara terbaik untuk menghindari pekerjaan berat. Sungai itu menjadi sumber air utama bagi desa, dan setiap hari, para penduduk mengangkut air dalam ember-ember besar. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya dalam menghindari tugas berat, menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan diminta membantu pekerjaan ini. Mengingat betapa beratnya beban ember penuh air, ia menghela napas panjang. Aku harus menemukan cara agar bisa lolos dari pekerjaan ini tanpa membuat mereka marah, pikirnya, sambil melihat ria air yang bergerak perlahan di permukaan sungai. Saat Abu Nawas sedang memikirkan rencana, matanya tertuju pada beberapa ikan yang tiba-tiba melompat keluar dari air. Gerakan mereka begitu cepat, seolah-olah air itu tidak cukup kuat menahan mereka di dalam. Ia mengernyitkan dahi, lalu tersenyum. Air ini seperti ingin melarikan diri, gumamnya. Sebuah ide cerdik muncul dalam benaknya. Ia yakin bisa meyakinkan penduduk desa bahwa air sungai hari ini telah berubah, bahwa airnya telah menjadi sangat ringan sehingga bisa terbang. Dengan semangat baru, Abu Nawas bergegas menuju desa, siap membawa berita mengejutkan kepada penduduk. Sesampainya di desa, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berteriak lantang. "Saudara-saudaraku, aku membawa kabar penting. Air sungai hari ini telah berubah, ia menjadi sangat ringan dan bisa terbang." Teriaknya dengan penuh dramatisasi. Orang-orang yang tengah bersiap mengambil air terhenti, menatap Abu Nawas dengan wajah bingung. Seorang petani berkerut keningnya dan mendekat. "Air bisa terbang? Abu Nawas, apakah kau terlalu banyak berjemur di bawah matahari?" Tanyanya dengan nada mencurigai. Namun, Abu Nawas tetap mempertahankan ekspresi seriusnya. Dengan penuh keyakinan, ia menggeleng. Tidak. Aku baru saja melihat sendiri, ikan melompat keluar dari sungai bukan karena ingin melarikan diri, tetapi karena airnya terlalu ringan. Jika kalian mencoba mengangkat air, kalian akan melihat bahwa ia tidak mau tetap berada di dalam ember. Ia berbicara seolah-olah sedang mengungkapkan sebuah fenomena ilmiah yang baru ditemukan. Beberapa orang mulai tertarik dengan perkataan Abu Nawas, tetapi tetap skeptis. Seorang pria berbadan besar maju dan berkata, "Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Angkatlah air itu." Abu Nawas, dengan penuh percaya diri, mencelupkan ember ke dalam sungai, lalu mengangkatnya dengan perlahan. Airnya tentu saja tetap berada di dalam ember, tetapi begitu Abu Nawas sedikit menggoyangkannya, ia dengan sengaja menumpahkan air ke tanah. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Lihat!" Airnya mencoba terbang. Ia menunjuk ke air yang mengalir di tanah, berusaha meyakinkan orang-orang bahwa itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena sifat ajaib air hari itu. Beberapa orang mulai ragu, tetapi sebagian justru tampak mulai percaya. Seorang wanita tua menggeleng-gelengkan kepala dengan bingung. "Jika benar air bisa terbang, bagaimana kita bisa membawanya pulang?" Tanyanya dengan nada prihatin. Abu Nawas menghela napas panjang, seolah menyesali situasi. "Ah, itulah masalahnya. Kita harus menunggu hingga air kembali menjadi berat. Jika kalian mengambil air sekarang, kemungkinan besar ia akan melayang begitu kalian berjalan." Dengan wajah penuh kesedihan, ia berusaha meyakinkan mereka bahwa saat ini adalah waktu yang tidak tepat untuk mengambil air, dan bahwa menunggu adalah solusi terbaik. Kerumunan mulai berbisik satu sama lain, dan beberapa orang akhirnya setuju untuk menunda pengangkutan air hingga airnya kembali berat. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas, ia telah berhasil menghindari pekerjaan berat tanpa perlu berdebat lebih lama. Ia berjalan menjauh dari kerumunan dengan dada yang sedikit membusung, merasa bangga karena berhasil menipu penduduk dengan alasan yang begitu aneh, namun cukup masuk akal. Namun, berita tentang air yang bisa terbang akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan, yang sudah berkali-kali terhibur oleh kelicikan Abu Nawas, merasa penasaran dengan ceritanya kali ini. Ia mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana agar bisa menguji langsung fenomena air terbang yang telah membuat desa geger. Uji coba air terbang di istana. Di hadapan Sultan dan para penasihatnya, Abu Nawas berdiri dengan ember kosong di tangannya.
Sultan mengangkat alis dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa air sungai telah menjadi terlalu ringan dan bisa terbang. Aku ingin melihat sendiri apakah itu benar." Abu Nawas menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Tentu, Paduka. Tetapi air ini hanya akan terbang jika kondisi lingkungannya sesuai. Aku membutuhkan angin sepai-sepai dan sedikit gerakan," katanya dengan ekspresi sangat serius, seolah-olah ini adalah percobaan ilmiah yang memerlukan syarat tertentu agar berhasil. Sultan memerintahkan pelayan untuk membawa seember air dari sungai kerajaan. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas mengambil ember itu dan mulai mengayunkannya perlahan. Tentu saja, sebagian air keluar dari ember dan jatuh ke lantai. Abu Nawas langsung bereaksi dengan dramatis. "Lihat, Paduka." Airnya mencoba melayang, tetapi karena ruangan ini tertutup, ia tidak bisa pergi terlalu jauh. Katanya dengan penuh keyakinan, menunjuk ke air yang jatuh ke lantai seolah-olah itu adalah bukti bahwa air memang memiliki sifat terbang. Sultan menghela napas, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau kagum pada kecerdikanmu," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sebagai bentuk apresiasi atas kelicikan yang menghibur, Sultan menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan penuh kemenangan, sementara rakyat desa tetap menunggu dengan sabar hingga air kembali berat sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan sahabat Sultan. Epilog, keajaiban yang berlanjut. Setelah kembali ke desa, Abu Nawas melihat bahwa beberapa penduduk masih memperdebatkan tentang fenomena air terbang. Ia mendekati mereka dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Saudara-saudaraku, jika kalian masih ragu, maka air tidak akan menunjukkan sifat ajaibnya. Percaya adalah kunci segalanya," katanya dengan suara penuh misteri. Sebagian rakyat tetap skeptis, tetapi yang lain mulai berpikir bahwa mungkin mereka memang terlalu meragukan keajaiban alam. Beberapa orang bahkan mencoba mencelupkan ember dengan lebih hati-hati, berharap menemukan bukti bahwa air memang bisa melayang. Dan begitulah, Abu Nawas kembali berhasil menanamkan keyakinan aneh ke dalam pikiran rakyatnya. Lagi-lagi ia membuktikan bahwa terkadang, keajaiban tidak perlu nyata, yang penting adalah bagaimana seseorang bisa menceritakannya dengan penuh keyakinan. Apa menurutmu tentang cerita kisah Abu Nawas kali ini?